Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Eka Yuliana dengan NIM akhir 010 dari kelas D1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bahan ajar IPS. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi IPS tentang bentang alam Indonesia. Kalian akan belajar mengenal dataran tinggi, dataran rendah, secara manusia beradaptasi dengan lingkungannya, serta pengaruh bentang alam terhadap budaya masyarakat Indonesia. Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat ya. Nah, berikutnya yaitu, anak-anak, pernahkah kalian membayangkan betapa luasnya Indonesia? Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Ada daerah yang berada di pegunungan dengan udara yang dingin, ada juga daerah di dekat pantai dengan udara yang panas. Karena kondisi alam yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang bekerja sebagai petani sayur di pegunungan, ada yang menjadi petani padi di dataran rendah, bahkan ada yang menjadi nelayan di daerah pantai. Menurut kalian, apakah kondisi alam mempengaruhi cara hidup masyarakat? Mari kita cari tahu jawabannya dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Yang kedua yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Selain itu, terdapat kegiatan belajar, refleksi, peta konsep, dan latihan soal yang akan membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengklasifikasikan ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya, menganalisis sejarah masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Nah, berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan keterkaitan antara bentang alam dengan profesi masyarakat. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh bentang alam terhadap ragam budaya masyarakat, adat, kesenian, dan tradisi. Nah, di sini kita akan membahas topik A, yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar Labuan Bajo pada halaman ini. Apakah permukaannya rata? Tentu tidak. Ada bagian yang berbukit, menanjak, menurun, bahkan berbatasan langsung dengan laut. Bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, seperti itulah yang disebut dengan bentang alam. Bentang alam adalah penampakan permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentang alam dapat berupa gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan pantai. Indonesia memiliki bentang alam yang sangat beragam karena wilayahnya luas dan terdiri atas banyak pulau. Pada pembelajaran ini, kita akan fokus mempelajari 2 jenis bentang alam, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Sekarang kita akan mempelajari tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karena semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka suhu udaranya semakin rendah. Oleh sebab itu, daerah pegunungan memiliki udara yang sejuk bahkan dingin. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Banyak sayuran seperti wortel, kentang, kubis, dan berbagai buah-buahan ditanam di daerah ini. Selain untuk pertanian, dataran tinggi juga sering dijadikan tempat wisata karena pemandangannya indah dan udaranya segar. Sekarang, mari kita mengenal dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah permukaan bumi di dataran rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Wilayah ini umumnya memiliki permukaan yang lebih rata sehingga mudah digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, jalan raya, dan berbagai fasilitas lainnya. Nah, karena akses transportasi dan komunikasi lebih mudah, banyak penduduk memilih tinggal di dataran rendah. Di daerah ini, kita dapat menemukan berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian padi, perdagangan, industri, dan jasa. Tidak heran jika banyak kota besar di Indonesia berada di wilayah dataran rendah. Berikutnya yaitu ada kegiatan Ayo Lakukan Bersama. Pada kegiatan ini, kalian akan bekerja sama dalam kelompok. Amatilah gambar-gambar bentang alam yang diberikan oleh guru. Diskusikan bersama teman-teman kalian mengenai nama bentang alam tersebut dan ciri-cirinya. Melalui kegiatan ini, kalian akan belajar mengamati, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, setelah kita belajar materi tentang raga bentang alam Indonesia yang berbeda tadi, dan setelah mengerjakan kegiatan kelompok, cobalah renungkan kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tuliskan 3 hal yang kalian pahami, 2 hal yang masih membingungkan, dan perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran. Refleksi ini membantu kita mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, berikutnya yaitu kosakata baru. Kosakata baru ini membuat kita supaya tidak bingung dan paham tentang kata-kata yang mungkin kurang familiar terhadap anak SD. Kata yang pertama yaitu teraserim dan kata yang kedua yaitu transportasi. Nah, berikutnya yaitu ada rangkuman. Rangkuman yang pertama yaitu bentang alam merupakan hamparan alam yang terbentuk secara alami dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, untuk selanjutnya bisa dipelajari sendiri ya. Nah, topik yang kedua yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa kebingungan saat berkunjung ke daerah pegunungan? Nah, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Karena setiap wilayah itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan menyesuaikan diri ini disebut adaptasi. Adaptasi sangat penting agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ayo kita mencari tahu bagaimana cara beradaptasi dengan bentang alam yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi harus beradaptasi dengan udara yang dingin. Salah satu bentuk adaptasi yang paling mudah kita lihat adalah penggunaan pakaian tebal seperti jaket, sweater, atau shawl. Pakaian tersebut berfungsi menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Selain itu, masyarakat dataran tinggi juga memanfaatkan tanah yang subur untuk bertani. Mereka menanam sayuran dan buah-buahan yang cocok tumbuh di daerah bersuhu rendah. Jadi, kondisi alam mempengaruhi cara berpakaian sekaligus jenis pekerjaan masyarakat. Nah, selain pakaian, bentuk rumah juga menjadi salah satu bentuk adaptasi manusia. Di dataran tinggi, rumah biasanya dibuat menggunakan bahan yang mampu menjaga kehangatan seperti kayu. Atapnya dibuat lebih rendah untuk membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap hangat. Nah, yang kedua yaitu cara beradaptasi di dataran rendah. Nah, sementara itu, rumah di dataran rendah dibuat dengan ventilasi yang banyak dan atap yang tinggi agar udara dapat mengalir dengan lancar. Dengan demikian, penghuni rumah dapat merasa lebih nyaman meskipun cuaca sedang panas-panasnya. Nah, anak-anak, ternyata adaptasi juga terlihat pada makanan yang dikonsumsi masyarakat. Di daerah panas seperti dataran rendah atau pantai, masyarakat sering mengkonsumsi minuman dingin dan buah-buahan segar untuk menyegarkan tubuh. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah sangat dingin membutuhkan makanan yang dapat membantu menjaga suhu tubuh dengan tetap hangat. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi kebiasaan hidup manusia sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu ayo belajar lebih seru. Nah, pada kegiatan ini, kalian akan mengelompokkan berbagai gambar sesuai kondisi daerah tempat tinggal. Kegiatan ini bertujuan agar kalian dapat memahami hubungan antara lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar kita.
Nah, setelah kita mempelajari topik B tadi, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang paling menarik dari materi adaptasi manusia? Yang kedua, apakah kalian sudah memahami mengapa masyarakat di berbagai daerah memiliki kebiasaan yang berbeda? Tuliskan jawaban kalian dengan jujur ya. Nah, di sini ada kosakata baru. Seperti tadi, kosakata baru ini membantu kita menjawab. Mungkin ada kalimat atau kata yang kurang dipahami atau kurang familiar terhadap siswa, kita bisa mencari pada kosakata baru. Nah, di sini ada dua kosakata baru. Yang pertama yaitu adaptasi dan yang kedua yaitu lingkungan. Nah, berikutnya yaitu rangkuman pada topik B. Manusia harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu masyarakat dataran tinggi beradaptasi dengan memakai pakaian tebal, membangun rumah yang hangat, dan bertani sayur serta buah. Yang ketiga yaitu masyarakat dataran rendah beradaptasi dengan memakai pakaian tipis, membangun rumah yang memiliki ventilasi baik, dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk berbagai kegiatan ekonomi. Nah, berikutnya yaitu topik C, pengaruh tentang alam dengan keberagaman budaya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya. Tahukah kalian bahwa keberagaman budaya juga dipengaruhi oleh kondisi alam? Masyarakat yang hidup di lingkungan berbeda akan mengembangkan kebiasaan, tradisi, dan bentuk rumah yang berbeda pula. Inilah yang membuat budaya Indonesia sangat beragam dan menarik untuk dipelajari. Nah, di sini kita akan membahas rumah adat di dataran tinggi. Rumah adat yang pertama yaitu Rumah Bolon atau dari Sumatera Utara. Rumah Bolon itu merupakan rumah adat masyarakat Batak di Sumatera Utara. Rumah ini berbentuk panggung dan menggunakan bahan kayu yang kuat. Atapnya dibuat melengkung untuk membantu mengalirkan air hujan dengan baik. Bentuk rumah ini merupakan hasil adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dataran tinggi yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Nah, ini dia gambar rumah bolon. Rumah bolon itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol budaya masyarakat Batak. Nah, selain rumah bolon, yang kedua yaitu rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah tongkonan ini memiliki bentuk atap yang menyerupai perahu dan dihiasi ukiran yang indah. Rumah adat ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus mempertahankan identitas budayanya. Nah, ini bisa dilihat contoh gambar dari rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya yaitu ada rumah adat di dataran rendah. Yang pertama yaitu Rumah Rumoh Aceh dari Sumatera. Nah, sekarang salah satu contohnya adalah Rumoh Aceh. Rumah ini memiliki desain yang memungkinkan udara masuk dengan baik sehingga terasa sejuk. Bentuk rumah ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, di sini ada contoh rumah Aceh yang ada di dataran rendah. Berikutnya yaitu ada kegiatan Ayo Lakukan Bersama. Pada kegiatan ini, amati dan bandingkan rumah adat dari dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, perhatikan bentuk bahan bangunan serta alasan mengapa rumah tersebut dibuat seperti itu. Diskusikan hasil pengamatan kalian bersama teman satu kelompok. Nah, setelah kita mempelajari materi pada topik C tadi dan setelah mengerjakan kegiatan kelompok, sekarang ayo lakukan refleksi. Kegiatan refleksi ini untuk mengetahui bagaimana cara mengajar gurunya, apakah membosankan, apakah ada yang belum paham, atau apa saja yang sudah dipahami. Nah, berikutnya yaitu ada kosakata baru. Kosakata baru yang pertama yaitu ada kebudayaan, yang kedua ada ventilasi. Berikutnya yaitu ada rangkuman. Yang pertama yaitu bentang alam mempengaruhi keberagaman budaya, terutama bentuk rumah adat yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan lingkungan. Di daerah dataran tinggi terdapat rumah adat seperti rumah bolon dari suku Batak dan tongkonan dari suku Toraja yang berbentuk panggung dengan bahan baku kayu kuat serta atap khas untuk menghadapi udara dingin dan curah hujan yang tinggi.
Yang kedua yaitu dataran rendah. Terdapat rumah tradisional seperti rumah Aceh yang dibuat lebih terbuka agar angin dapat masuk dan memberikan kesejukan. Perbedaan bentuk rumah adat tersebut menunjukkan cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sekaligus mencerminkan identitas budaya yang masing-masing suku. Nah, di sini ada peta konsep. Mari kita lihat kembali peta konsep pembelajaran hari ini. Tentang alam Indonesia terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Kedua wilayah tersebut mempengaruhi cara berpakaian, bentuk rumah, pekerjaan, dan kebiasaan masyarakat. Dengan memahami peta konsep ini, kita dapat melihat hubungan antara alam dan kehidupan manusia secara lebih jelas. Nah, di sini ada uji pemahaman. Silakan kalian mengerjakan soal-soal di bawah ini ya. Jangan mencontek. Kalau memang kalian belum paham, kalian bisa buka-buka materi pada halaman-halaman awal yang tadi ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada soal pilihan ganda yang tadi. Jangan lupa dikerjakan juga ya. Di sini ada soal uraian. Setelah mengerjakan soal pilihan ganda tadi, siswa diharapkan mengerjakan soal uraian yang ada 5 tersebut. Nah, di sini ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber dari materi yang saya cari, yaitu berasal dari sumber ini. Nah, di sini ada barcode dan link untuk wali murid atau mungkin siswa yang sudah paham. Nah, di sini selain saya menjelaskan materi video pembelajaran tersebut, selain buku cetak, di sini saya juga menyediakan barcode dan juga link e-book supaya siswa bisa mengakses e-book saya dengan tanpa harus meminta akses ke saya. Jadi silakan di barcode saja ya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.